Lalu kalau ada pertanyaan, apa modal utama? Kalau kita dikasih uang 1 karung pun, kalau kita tidak punya pengalaman, habis. Seperti yang saya kerjakan di depan. Tetapi kita tanpa modal finansial serupiah pun, kita modal pengalaman yang kita lakukan, kita bisa menjadi jaya. Buktinya apa? Saya sendiri. Apakah bisa diteliti dan dikaji? Siap, bisa, boleh. Pesan saya bagi yang muda, sekolah terus. Itu penting. Karena sekolah itu bisa meningkatkan daya intelektual Anda. Itu penting. Merangkak. Yang masih bekerja belum begitu mapan, berlatih terus. Yang pengen sekolah sambil bekerja, saya rasa sangat mudah. Sekarang banyak sekali. Itu saya lakukan, saya juga sukses. Saya itu sebetulnya kemarin cukup berhenti di sarjana ekonomi. Tapi karena teman saya di Masaran itu, senior saya Asongan, menekan mendesak saya. Saya sudah 15 tahun tidak ketemu, dia sudah menjadi dokter. Ketemu, saya sudah menjadi miliarder. Dia bangga dengan saya bangga dengan beliau. Dialah dokter pertama kali, Asongan yang mendapatkan gelar dokter pertama kali di Indonesia. Dia sekarang pekerjaan rutinnya di UPN sebagai dosen, mengajar di UI, mengajar di 5 universitas di Jogja. Adiknya itu juga senior saya. Sekarang istrinya dokter di Jakarta sana. Dia sering mondar-mandir ke Jepang karena dia menjadi direktur Mitsubishi kalau nggak salah. Adiknya Joko. Rumah aslinya di Gunung Sari sini. Sekarang Mas Agus itu tinggal di Masaran. Itu senior saya. Kemarin baru saja mengusulkan saya kepada rektornya diajak ke Vietnam. Karena saya pernah ngisi kewirausahaan di UPN 4 kali, saya diusulkan diajak ke Vietnam. Direstui sama rektornya. Di Vietnam itu acara kumpulan universitas se-ASEAN, P2E, PC to ASEAN. Jadi kumpulan dari universitas se-ASEAN. Jadi ketemu dari Filipina, Myanmar dan semua. Seperti itu saya diajak. Dan saya didorong oleh beliau masuk di pasca sarjana UNS. Sekarang saya semester 3. Ini baru maju proposal tesis. Sehingga sekarang saya sudah tidak layak sekolah, tapi beliau mendorong saya. Setelah saya amati memang benar, sekolah itu memang tidak menjamin pekerjaan, tetapi sekolah itu penting karena bisa meningkatkan daya intelektual kita, berpola pikir, bertatap sosial, berkomunikasi dengan siapapun kita itu lebih mudah. Ini keuntungan kita itu selalu bersekolah. Setelah itu saya rasa setelah masuk di situ saya sangat penting sekali. Walaupun produk gratis, sok Mas Anies ini, kok jalur itu loh Mas Anies, persembahan ini aku apa jenenge kerja no tugas wiki. Mataku itu Mas Anies, tidak apa-apa. Saya itu orangnya fair. Setelah dikerjakan saya pelajari, yes, masuk. Besok saya presentasi, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali kita belajar, tidak tahu dan tidak mengerjakan, apakah itu tidak boleh? Menurut saya boleh, menurut saya. Presentasi sampai di depan ternyata sudah luar biasa. Saya mau pelajari itu. Ya kan Mas? Kalau tidak salah, dia sampai hafal bukunya Little John. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Bingung saya bahasa Inggris. Di Vietnam itu saya bisanya bahasa Tarsan. Saya mau mempelajari bahasa Vietnam ya satu tok. Dep, apa itu? Cantik. Cantik itu bahasa Vietnam, dep. Sehingga pesan saya untuk malam hari ini belajar bisnis perdana yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini
pesan saya, selalulah belajar dan pupuklah rasa semangat dan kemauan yang sangat luar biasa. Karena kita modal kita itu yang paling tinggi harga nilainya itu kita harus bisa meningkatkan rasa semangat dan kemauan kita ya sebesar-besar. Karena modal utama kita itu uang itu nomor 3, 4, pintar itu mungkin nomor 2. 4 sifat faktor yang bisa mendorong orang itu bisa sukses. Yang pertama, orang itu punya semangat dan kemauan yang tinggi. Yang kedua, dilahirkan pintar. Ketiga, baru dia itu kaya. Keempat, lahir sangat sempurna. Sempurna seperti saya panjenengan itu, dua tangan, dua sikil, dua meripat, pola pikirnya ora idiot. Duit itu buatan jamin jangan bisa sukses. Tenang. Ini yang saya jaga. Sampai jam berapa, Mas? Nah, ini tinggal 15 menit, tak terasa. Terasa itu pesan saya dulu. Harapan saya, tumbuhkan rasa semangat dan kemauan Anda betul-betul luar biasa. Dan harapan saya, setelah Anda nanti 10 pertemuan itu nanti Anda betul-betul bisa mendalami apa yang Anda kerjakan. Sebelum selesai acara kegiatan ini, siapa yang sudah menjadi pelaku usaha saat ini? Coba tarik tangan, acung tangan. Sudah menjadi pelaku usaha? Ya, sudah banyak sekali. Kebanyakan di bidang apa? Makanan. Tidak apa-apa. Saya dulu makanan 25 rupiah saja juga bisa mengantarkan, saya juga bisa tidak kalah dengan bupati. Saya tidak sombong, tidak takabur. Rumah saya juga bisa mengalahkan rumahnya bupati. Saya itu punya mimpi. Dendam saya. So aku kudu gawe omah. Nah aku gawe omah kudu ngalah ke omah bupati. Saya itu tahun 2000 pernah ke rumahnya Pak Ontong kan. Dayu san. Apa? Ya. Kenapa saya dendam? Simbah saya yang saya ceritakan tadi. Di tengah hutan sampai minggir di pinggir kampung sampai di Wali Bukun gitu. Selalu Magersari. Tahu Magersari? Menempati lahan halamannya orang lain. Kalau kita disuruh pergi ya pergi. Itu Magersari. Buatan bayar. Misalnya panjenengan itu punya rumah halamannya luas atau kebunan itu mati sama simbah saya. Kegiatan ekonomi simbah saya itu memang bikin arang sama jual arang. Saya tuh kalau makan nasi beras itu belum mampu sebulan sekali waktu itu. Dulu gitu simbah saya itu kejem karena anaknya simbah saya yang di atas saya itu umur 2 tahun 3 tahun itu ada, yang di bawah saya 3 tahun juga ada. Dhisik niku yang kelokan blonjo, kleru ngoten. Pupu kiwa tengen niku wis mesti abang kabeh. Dinapake dikrosi. Pupu blonjo. Nganti tenggalan niku kula gemimil. Napa ngapalke? Lombok gula minyak misalnya pun moto uyah terasi lombok gula minyak moto uyah terasi delah kleru pun abang kabeh niku. Sebab apa? Saya ajeng gitu kumulih niku kan mboten enten. Niku tenanan. Mbah kula tasih urip-urip sakniki 80 sekawan iki. Kula pensiun. Mara tuwa kula nggih kula pensiun. Sing dalem maca sinten? Kang Wina. Maca mulya. Lah tangga kula no. Kula kan ngolu dhisik. Mara tuwa kula niku dhisik nyeledengi bokong kali kula niku pripun to. Niku saestu. Nek kasarane nyeledengi silit ngoten niku. Tapi kula mboten lara ati. Dhisik niku kula ajeng ngepek anake mboten ento. Saestu. Tapi saya tidak sakit hati. Sekarang pun kita pensiun kok. Moro sepuh kula. Kok jatah ben wulan. Mungkin nek wayah lara ya dewi meneh. Ning jalukan kula tujuan kula pensiun kasing mboten lara, ken ayem pikir. Pun ngoten. Kenapa saya tidak sakit hati?
Ini mungkin buat tambahan saja. Saat itu anaknya siapa yang boleh dinikahi sama gelandangan asongan? Mah diopeni nganggo apa coba? Itu berpola pikir yang realistis. Itu saya berpikir sekarang begitu. Ya wis apa-apa. Tapi niat saya, semangat saya pengen tunjukkan kepada masyarakat kalau saya ini juga bisa hidup layak di hadapan masyarakat. Berjalan, berkembangnya waktu, betul, saya juga bisa hidup layak. Bahkan mengalahkan dari anak-anaknya morospo saya. Sekarang hormat morospo saya sama saya. Betul? Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, yang perlu saya sampaikan paling akhir, apapun hinaan, cacian dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, dalam kita bertata sosial baru, tidak perlu kita masukkan di hati sebagai bumerang, tetapi kita masukkan di hati sebagai pengalaman, sebagai kekuatan kita. Dielek-elek niku mung seneng mawon. Ora apa-apa. Ngono. Dielek-elek itu kekuatan kita. Tapi di kemudian hari kita itu ada baiknya. Oh, wong niku mingkem dhewe. Mboten sadhe apa-apa, wis mingkem dhewe. Dhisik Bayu Asongan ngopo? Nanti wingi niku lho, lajeng maju teng DPR niku. Asongan arep maju DPR. Apa iso? Apa utek? Niku mantan camat sing muni ngoten niku monggo coba. Saestu mantan camat. Woi, mboten napa-napa. Tapi setelah terjadi hasil endingnya, dia tuh ora dadi apa-apa. Camat yo katrolan wingi mergo Pak Agus dadi bupati, terus diunggahke dadi camat 8 sasi tok wis. Leren bar kuwi pensiun. Nek kula mboten. Teng DPR mohon jane menolak berulang kali. Artinya saya sampaikan dari depan tadi bahwa hinaan cacian itu salah satu bagian kekuatan kita. Ini nyototan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, itu pengantar saya. Menurut saya nanti mungkin kalau ada pertemuan dengan saya lagi, nanti kita baru ke teknik-teknik bagaimana kita bisa meraih kesuksesan itu secara abadi. Menurut saya kalau sukses itu pengen abadi, lakukan mulai dari sini dan tanamkan kepercayaan Anda di dalam diri sanubari Anda itu betul-betul keluar dari sini, tidak keluar dari manapun, tapi keluar dari pribadi kita masing-masing. Nah tadi Bapak Ibu semuanya, setelah itu yang saya sampaikan, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Aplaus buat Mas Bayu. Luar biasa sekali. Ini di akhir sesi yang disampaikan Mas Bayu ini terlihat sayu-sayu. Matanya Bapak Ibu terus gini, liar-liar ini tegas. Sekarang semuanya Bapak Ibu berdiri dulu biar lebih semangat. Berdiri dulu semuanya, ayo. Ya, berdiri dulu semuanya berdiri. Mohon Bapak Ibu berdiri semuanya. Pada saat perdana itu sudah diajar oleh Mbak Diah mengenai semangat 1, semangat 2, semangat 3. Sudah? Ya, kali ini saya ingin mengajarkan sedikit. Jika saya sampaikan semangat 1, Bapak Ibu silahkan katakan yes 1 kali. Kalau saya sampaikan semangat 2, Bapak Ibu yes-nya 2 kali. Yes, yes. Dan apabila saya sampaikan semangat 3, Bapak Ibu silahkan berkata yes 3 kali. Yes, yes, yes. Kemudian diikuti kedua tangan diangkat ke atas, katakan sukses. Ini sebagai sebuah doa untuk kita semuanya. Karena seorang muslim itu senjata yang paling ampuh itu adalah sebuah doa. Tapi untuk yes-nya tuh kepalkan tangan, tinju seperti jab, tinju. Yes gitu. Kita coba Bapak Ibu. Semangat 1. Yes. Wah, kurang mantap. Yes gitu Bapak Ibu, ya. Yang mohon dapat ibu-ibu jangan mau kalah sama yang kakong-kakong itu atau yang mas-mas ini. Ibu tunjukkan semangatnya itu lebih luar biasa daripada yang laki-laki. Semangat 1. Yes. Yang lebih mantap lagi. Yang kompak Bapak Ibu. Dipol ke suaranya. Habis ini nanti bisa dibantu Mas Udin untuk memberikan sedikit minuman atau makanan. Siap-siap Bapak Ibu.
Semangat satu. Yes. Semangat dua. Yes. Yes. Semangat tiga. Yes. 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 Sukses. Waduh dong. Yang terakhirnya kok belum Bapak Ibu? Kedua tangannya diangkat ya. Ya oke diulangi ya. Semangat tiga, yes 3 kali. Kedua tangan diangkat ke atas. Katakan sukses. Bergantian. Semangat satu, yes. Semangat dua, yes. Yes. Semangat tiga, yes. 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 Sukses. Paham Bapak Ibu? Lebih semangat lagi. Kita coba. Semangat satu. Yes. Semangat dua. Yes. Yes. Semangat tiga. Yes. 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 Sukses. Tepuk tangan kita semuanya. Silakan untuk Bapak Ibu. Ya, Mas Udin, ini mohon dibagi untuk minumannya. Kemudian Mas minta tolong untuk rotinya Mas dibagi ini. Ini 2 bungkus ini. Ini mohon maaf dari panitia untuk menyediakan ini. Nanti untuk besok minggu depannya silakan Bapak Ibu sendiri yang mempersiapkan ini, baik makanan atau minuman. Ya betul seperti yang dikatakan Mas Bayu Bapak Ibu. Saya itu saat kenal dengan Mas Bayu ke rumahnya itu sempat terkejut, gumun. Dan saya tanya, Mas Bayu, harga rumahnya ini berapa? Disampaikan beliau harganya itu sekitar 3,5 M, Mas Bayu, 3,5 miliar. Itu saya masuk di situ, saya mau numpang sholat, saya ke kamar mandinya itu bingung, saking canggihnya bak mandinya atau saking katronya saya, itu saya bingung. Ini air mancurnya dari mana ini? Tak unter semuanya gitu. Wah, ternyata saya mandi di shower, mandi kudunya shower. Ini saking katronya saya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk di rumahnya itu kolam renangnya itu beserta hiasannya itu seharga rumah saya. Wah, ini harganya kolam renang saja itu sangat luar biasa mahalnya. Ya, ini saya dan Mas Bayu ini saling bantu membantu. Artinya kalau Mas Bayu dalam kesulitan kuliah, ya saya bantu. Saya bisanya Bapak Ibu, saya bisanya hanya ilmu. Karena kalau dipilih antara harta, tahta, dan ilmu, saya mending pilih ilmu. Karena saya ini tidak puas akan ilmu yang saya miliki. Jadi ilmu itu saya belajar sendiri atau tidak. Termasuk desain grafis yang notabene saya ini sebenarnya lulusan tarbiyah atau pendidikan agama Islam. Saya berlatih sendiri desain grafis. Itu. Jadi sebenarnya ilmu itu bisa kita pelajari sendiri. Makanya di sekolah bisnis ini tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk berprofesi sebagai pedagang semua. Saya garis bawahi, di sekolah bisnis ini Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk jadi pedagang semua, tetapi silakan Bapak Ibu melihat potensi yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Contoh sekolah bisnis angkatan pertama itu namanya Erna. Kak Erna itu kalau bisnis itu ya tidak bisa. Dia buka outlet es oyen pertama kali tutup. Kemudian buka istilahnya ayam goreng itu juga tutup. Kemudian ternyata potensinya yang dia miliki yaitu mendongeng. Nah makanya Kak Erna sekolah bisnis angkatan pertama ini menekuninya dengan cara mendongeng. Iya itu. Jadi Bapak Ibu, oh saya potensinya ini broker, jadi tekuni terus brokernya itu. Atau saya fokusnya itu saya bisanya seperti ini, ya silahkan Bapak Ibu dilakukan. Jadi sekali lagi di sekolah bisnis ini kita membidik potensi Bapak Ibu untuk lebih mengenal potensinya pada diri sendiri. Begitu? Itu mungkin Mas Bayu ini kalau di sekolah bisnis angkatan 1-2 ini kita hubungi itu sulit Bapak Ibu. Mau ngisi materi hari ini, besok itu harus menyesuaikan jadwalnya. Nah sehingga di sekolah bisnis itu Mas Bayu ini hanya kejatah hampir 1 kali saja. Nanti Bapak Ibu yang kepingin lebih mendalami ilmu yang dimiliki Mas Bayu, nah saat ini malam ini juga silahkan nanti dikupas Bapak Ibu yang mau tanya bagian mana caranya Mas Bayu seperti ini, nanti silahkan bertanya, tanya sama Mas Bayu, digali terus potensinya.
Karena nanti kalau mengundang Mas Bayu di lain hari, itu nanti satu yang jelas jadwalnya padat, yang kedua itu nanti kita juga akan mempunyai materi-materi yang sangat luar biasa juga. Nanti ada marketing, kemudian financial account, kemudian lagi yang branded, kemudian masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sambil dimakan, ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, satu, lagi dua, tiga penanya, satu lagi, tiga. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari MC kepada saya. Perkenalkan, nama saya Khalid Saifullah. Saya bergerak di bidang plastik injek. Usaha plastik injek, contoh gampangnya produksi tutup galon. Yang mau saya tanyakan pada Mas Bayu yang pertama, dari cerita yang tadi kan Mas Bayu punya bisnis banyak. Ada beberapa bisnis tadi disebutkan seperti Winko Baba, Topi, terus macam-macam lah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Mas Bayu memanajemen dari beberapa bisnis yang ada? Soalnya tadi Mas Bayu berceretuk bahwa saya tidak percaya dengan karyawan saya. Kalau nggak salah seperti itu poinnya. Terus yang kedua, saya minta tips atau saran kepada saya. Dalam artian saya kan masih muda. Kadang itu timbul sifat malas ataupun sifat ingin santai lah, leha-leha. Tadi di awal disinggung oleh Mas Bayu bahwa kalau ingin sukses, mulailah sejak dini. Saat itu saya terketuk, iya. Karena secara umur saya masih muda, sekarang 20 tahun sekarang. Terus yang ketiga, yang pertama tadi manajemen perusahaan atau manajemen usaha dari Mas Bayu, karena satu orang kok bisa ngurusi bisnis banyak banget. Yang pertama itu. Terus yang kedua minta sarannya atau nasihat untuk saya pribadi atau teman-teman yang lain mungkin juga mengalami masalah yang sama dengan saya. Yang ketiga, kadang itu banyak orang yang ingin memulai usaha banyak mengeluh masalah modal, Pak. Hampir teman-teman saya itu kalau saya ajak diskusi atau ngobrol santai, mereka punya ide bagus-bagus banget. Tapi titik poin terakhirnya modalku ora enek, Mas. Aku wong ora duwe, Mas. Kowe penak anak wong sugih misalnya seperti itu. Modalmu oke. Yang mau saya tanyakan, seperti cerita Pak Bayu tadi kan, dari modal nol mungkin nol dari keliling Asongan. Yang mau saya tanyakan, dalam membangun bisnis tanpa modal tersebut, berapa tahun Pak Bayu membangun bisnis tersebut sampai menjadi seperti sekarang? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong bodho niku lalek, makanya timbang lali sitok-sitok wae. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas siapa? Mas Saiful. Saiful ya. Muga-muga ora padha Saiful sing di penjara. Yang pertama apa? Manajemen berbagai macam bisnis. Tapi bagaimana caranya untuk mengatur manajemen, ngeten nggih? Luar biasa Mas Saiful. Tadi saya katakan, bukannya saya tidak percaya sama karyawan, salah. Saya selalu mengandalkan diri saya. Jadi saya tidak pernah mengandalkan karyawan saya. Walaupun karyawan saya itu walaupun anak buah saya itu ada banyak gitu, saya selalu mengandalkan diri saya. Jadi kegiatan anak buah saya waktu saya masih ngasong di kereta api itu tidak saya andalkan, tapi saya selalu mengandalkan tenaga, pola pikir, kemampuan saya. Artinya apa? Walaupun saya punya anak buah, saya tetap bekerja berjualan sendiri. Itu yang saya lakukan. Untuk percaya tentu
Orang kalau tidak bisa percaya dengan orang lain pasti tidak bisa bekerja. Nah, kalau kita mempercayai orang lain itu butuh proses juga. Tidak hanya asal kita percaya, seperti yang saya katakan di depan tadi Mas Saiful, orang pengen menjadi bos, melihat tetangganya enak menjadi bos, kalau dia terjun langsung jadi bos, akhirnya habis tanpa tempo 3 bulan habis. Ini yang saya katakan tadi. Semua itu butuh proses. Nah, untuk mengatur manajemen itu gampang. Saya itu punya 5 titik usaha, saya jarang di situ. Saya itu mengandalkan hitung-hitungan. Si A hari ini dapat berapa? Yang kedua, barangnya apa saja yang keluar. Ini saya pasti dapat laporan. Biasanya jam segini saya ngecek semua itu. Jam segini ini. Karena jam 7:30 baru tutup. Yang bagian kaset sama alat tulis sama yang lain baru tutup. Kalau ayam itu tutupnya jam 2 siang. Sembako jam 2 siang. Jam segini sudah saya cek. Yang laku apa saja? Dapat uang berapa? Pendapatan kotor hari ini. Misalnya 50 juta enggak? Untuk kelontong. Apa saja yang laku? Saya suruh hitung gitu. Kira-kira keuntungannya berapa? Anak buah satu tahu keuntungannya itu berapa. Saya latih ya untuk diberikan percaya. Saya bilang bagaimana sama anak buah saya begini. Selama Anda bisa belajar, manfaatkanlah belajar Anda di tempat saya. Kalau Anda pengen bekerja di tempat saya yang masih bujang, usahakan pendapatan kita semakin maju. Sehingga di kemudian hari, ini penting menurut saya, di kemudian hari, kalau Anda sudah menikah, gaji Anda bisa dipakai untuk hidup. Sekarang kalau gaji Anda itu hanya 900, 1 juta, itu untuk sendiri paling cukup. Tapi kalau menikah kan tidak cukup. Caranya bagaimana? Tingkatkanlah pelayanan, pendapatan, pekerjaan kita. Nanti yang untung tidak hanya saya, Anda juga untung sebagai karyawan. Karena pasti kalau pendapatannya meningkat, hasilnya meningkat, gaji Anda juga meningkat. Ini saya sampaikan, ini saya tanamkan betul. Di tempat saya ada yang gajinya 2 juta, di tempat saya ada yang gajinya 2.500.000, di tempat saya ada yang gajinya 750. Sesuai porsinya dia, sesuai kegiatan mereka, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia itu sudah menjadi karyawan lebih dari 1 tahun dan dia juga tidak bisa maju-maju, kegiatannya monoton, ya jangan salahkan saya. Di sini Anda belajar juga harus bisa menuai hasilnya. Ini yang selalu saya lakukan. Lalu, bagaimana caranya saya mengatur manajemen itu? Gampang. Saya punya toko si A. Saya tidak pernah ke toko si A. Bagaimana caranya mengontrol? Di samping laporan secara tertulis, saya juga melakukan sistem seperti kayak yang dilakukan BIN mungkin ya. Misalnya di satu kios itu ada 5 orang itu, yang saya kasih kepercayaan itu 1 orang, misalnya Mas Anies yang saya kasih kepercayaan gitu. Saya tidak hanya semata-mata Mas Anies yang berkuasa di situ. Memang secara kasat mata dilihat Mas Anies yang bertanggung jawab semuanya. Tetapi di balik Mas Anies ini ada yang mengawasi Mas Anies, 2 orang. Ini yang saya lakukan. Dan 2 orang itu tugasnya mengawasi perilaku kegiatan pekerjaan dia. Yang kedua, mengawasi bos dia yang ada di situ. Sehingga setiap ada
kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, 3 orang itu pasti lapor. Lalu kita evaluasi. Kalau hanya yang lapor Mas Anies misalnya, ada yang mempunyai kepercayaan di situ, laporannya apa misalnya, masuk akal nggak? Oh, masuk akal. Kalau yang lapor misalnya yang di antara 2 orang ini, apa motifnya? Yang satu kok nggak lapor, ada apa ini? Kalau yang lapor 2 orang, ada apa ini pekerjaan saya? Di antara 1 orangnya apa? Ada apa ini? Kita pelajari. Saya yakin ini sudah saya lakukan. Tidak lama, 1 minggu pasti ketemu penyakitnya. Oh, ternyata betul. Kalau yang lapor 3-3-nya pasti bermasalah. Masalahnya pasti jelas. Bukan masalah penyelewengan, pasti masalah kurang baiknya hubungan tatapan sosial di dalam pekerjaan itu. Tetapi kalau yang lapor 1-2 ini pasti bermasalah. Kita cari. Terus caranya kita memanage. Mas Anies tentu sebagai bos, penguasa di situ, gajinya lebih tinggi. Yang 2 orang itu, misalnya si B, suatu ketika kita ajak jajan, suatu ketika kita belikan apalah, baju apa celana. Ini salah satu bagian kita memanage karyawan. Karena menurut saya adil itu tidak harus selalu sama, tetapi sesuai porsinya masing-masing. Sama sesuai porsinya masing-masing. Ini berjalan. Semenjak itu saya lakukan, selalu ada, kalau ada pelanggaran, kalau ada kecurangan, kalau ada kekeliruan di dalam pekerjaan saya, dimanapun itu pasti ketemu. Penyakitnya pasti ketemu. Kalau kita tidak percaya, salah. Kita harus percaya kepada orang. Seperti itu. Betul. Suatu ketika itu yang melakukan pelanggaran besar itu bukan orang lain, saudara saya sendiri. Makanya saya pertanyaan Mas Saiful itu luar biasa. Ini ingat-ingat buat Anda, warning buat Anda. Kalau Anda membuka usaha, yang paling diwaspadai itu adalah pegawai, karyawan dari keluarga. Karena dia berpotensi betul melakukan pelanggaran, kecurangan. Itu keluarga. Kenapa demikian? Ini kita tidak mengada-ada loh, ini sudah terbukti. Kenapa demikian? Karena yang ada di pola pikir mereka itu, kalau ada pelanggaran, kecurangan, ada kekeliruan, dia berbuat salah, dianggap dia itu saudaranya, tidak diapa-apakan. Tapi menurut rumus saya yang saya lakukan, pasti saya habisin ya. Kalau karyawan dari luar keluarga masih kita kasih toleransi, tapi kalau keluarga pasti saya habisi. Karena apa? Nanti akan menjadi bumerang kita. Bumerangnya bagaimana? Karyawan yang lain akan membuat dia sebagai contoh, sehingga yang meruntuhkan pekerjaan kita, ya saudara kita sendiri. Kita panggil. Caranya bagaimana? Apakah ini langsung kita sisihkan? Tidak. Kita cari solusi yang terbaik. Kita pinggirkan, tetapi dia tidak sakit hati, tapi dia juga bisa berpeluang menjadi pelaku usaha yang sebenarnya. Kita pinggirkan. Adik saya sekarang buka di tanah di Gondang, sudah punya kios sendiri sekarang. Coba kalau dulu kita tidak saya gitukan, dia tidak punya kios sendiri mungkin. Kakak saya sudah sendiri. Begitu. Inilah yang saya bangun sistem manajemen saya untuk mengawasi karyawan yang tidak hanya satu tempat. Ada kaset, ada alat tulis, ada ayam, ada kelontong, ada vulkanis sirban. Seperti itu. Dan selalu aman. Selalu aman.